Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Desiria Pratiwi MSIT. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang Project Based Learning System Informasi Akuntansi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya Hafiz Fatur Rahman. Saya Faris Bani Saputra. Saya Debegan Ifki Muiz. Dan saya Pandu Ramadhani Tahir. Selanjutnya, di sini ada pembahasan utama dari kelompok 1, yaitu ada deskripsi perusahaan jasa, proses akuntansi yang ditentukan, alur sistem informasi akuntansi, rekomendasi peningkatan, dan terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, pertama ada profil dan sejarah perusahaan. Profil dari perusahaan kami yaitu DF Laundry dan Dry Cleaning itu adalah sebuah usaha yang menyediakan layanan laundry dan dry cleaning yang berdiri sejak tahun 2017. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sakirno yang berfokus pada memberikan layanan laundry berkualitas dengan pelayanan cepat yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan. DF Laundry melayani dari berbagai kalangan, mulai dari individu hingga perusahaan yang membutuhkan jasa laundry untuk pakaian. DF Laundry berkomitmen untuk memberikan hasil laundry yang bersih, harum, dan tetap menjaga kualitas pakaian. Untuk sejarahnya itu, DF Laundry itu didirikan oleh Bapak Sakirno yang sebelumnya dia itu bekerja di industri laundry. Selama 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 bekerja, beliau mendapatkan banyak pengalaman tentang cara menjalankan bisnis laundry dan memahami betul kebutuhan pelanggan. Setelah beberapa tahun bekerja, Bapak Sakirno merasa siap untuk membuka usaha sendiri dengan berfokus utama pada kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Meski memulai usaha dengan modal terbatas dan peralatan yang sederhana, DF Laundry berhasil berkembang pesat berkat komitmennya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada produk yang disediakan, yaitu yang pertama ada cuci kiloan, di mana layanan cuci kiloan ini dihitung berdasarkan berat pakaian yang akan dicuci. Layanan ini sangat populer karena menawarkan harga yang terjangkau, cocok untuk pakaian sehari-hari seperti kaos, celana, dan jaket. Yang kedua itu ada dry clean, yaitu digunakan untuk pakaian yang memerlukan perawatan khusus, seperti jas, gaun, atau pakaian berbahan halus. Pencucian dilakukan menggunakan bahan kimia tanpa air agar pakaian tetap awet dan tidak rusak. Yang ketiga itu ada laundry satuan. Laundry satuan ini diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin mencuci item tertentu, seperti spray, selimut, dan pakaian formal. Harga ini dihitung per item, memberikan fleksibilitas untuk mencuci barang-barang besar atau pakaian yang lebih sensitif. Lalu untuk pelaku usahanya yaitu ada Bapak Sakirno dan Ibu Ibu Devina. Bapak Sakirno Bapak Sakirno dan Ibu Devina ini kedua itu adalah pasangan suami istri yang memiliki peran penting dalam kelancaran operasional usaha ini. Bapak Sakirno bertanggung jawab sebagai kasir dan sekaligus pengakpakan. Beliau menerima pembayaran dari pelanggan dan memastikan pakaian telah dicuci dan disetrika dan dikemas dengan rapi. Lalu untuk Ibu Devina itu mengelola proses pencucian dan penyetrikaan. Beliau ini memastikan pakaian yang dicuci dengan bahan deterjen yang sesuai dengan jenis kainnya dan bertanggung jawab untuk menyetrikaan pakaian agar hasilnya rapi. Lalu untuk target pasar dari DF Laundry ini yaitu yang pertama ada penghuni kos-kosan, yaitu mahasiswa atau pekerja yang tinggal di kos-kosan adalah salah satu segmen utama dari DF Laundry. Mereka biasanya tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri, sehingga membutuhkan layanan laundry yang cepat dan terjangkau. Layanan seperti laundry kilon atau laundry satuan menjadi pilihan utama dari penghuni kos-kosan ini. Lalu yang kedua ada karyawan kantor, di mana daerah situ tuh banyak karyawan kantor yang membutuhkan layanan laundry, terutama untuk pakaian formal seperti jas, kemeja, dan celana kerja. Layanan dry clean juga sangat dibutuhkan untuk menjaga pakaian kerja agar tetap awet dan terawat. Lalu yang terakhir ada masyarakat sekitar atau permukiman. Dev Laundry juga melayani masyarakat
sekitar, terutama keluarga atau individu yang membutuhkan layanan laundry untuk barang-barang dalam jumlah banyak seperti atau diri. Dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, DF Laundry menjadi pilihan utama bagi warga sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, sebelumnya saya Pandu Ramadhani Tahir akan menjelaskan identifikasi transaksi utama pada DF Laundry dan Dry Cleaning. Nah, pada DF Laundry dan Dry Cleaning tidak terdapat sistem pencatatan atau pembukuan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi transaksi utama yang terjadi setiap bulan sebagai langkah awal dalam proses analisis akuntansi. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pemilik usaha, transaksi utama yang teridentifikasi meliputi yang pertama itu ada penerimaan dari pelanggan. Jadi pendapatan utama usaha laundry ini berasal dari pembayaran jasa cuci pakaian oleh pelanggan. Setiap pelanggan itu dia membayar sesuai dengan jumlah pakaian yang dicuci, atau berdasarkan jenis layanan yang mereka pilih. Kayak contohnya cuci kiloan, dry cleaning, atau cuci satuan yang sudah disebutkan sebelumnya. Transaksi penerimaan ini juga berlangsung secara rutin, tergantung pada jumlah pelanggan yang datang. Jumlah uang yang diterima setiap bulan itu juga bervariasi, bergantung pada tingkat aktivitas pelanggan. Musim atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan layanan laundry juga mempengaruhi jumlah uang yang diterima setiap bulannya. Saat ini penerimaan pelanggan hanya diketahui dari total uang tunai yang ada, tanpa rincian lebih lanjut terkait waktu, jenis layanan, atau jumlah transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada pembayaran biaya operasional. Jadi pada DF Laundry dan Dry Cleaning ini dia juga memiliki kegiatan operasional. Jadi yang pertama itu dia ada sewa tempat. Nah, sewa tempat ini itu setelah kami melakukan wawancara dengan pemilik, beliau mengatakan bahwa sewa tempat yang dilakukan itu 5 juta per bulan. Selanjutnya ada listrik dan air, itu sebesar 500.000 per bulan. Pembelian deterjen, pembelian pewangi, dan pembelian plastik itu juga termasuk. Jadi kayak pembelian deterjen itu dia 300.000 per bulan, untuk pewangi dia 260.000 per bulan, dan pembelian plastik itu dia 245.000 per bulan. Nah, selanjutnya untuk pengambilan pribadi atau priva, pemilik usaha ini atau si Bapak Sakirno, dia secara rutin atau sewaktu-waktu melakukan pengambilan uang dan kas usaha untuk keperluan pribadinya atau priva ya. Jumlah uang yang diambil tidak memiliki nilai atau jadwal yang tetap. Jadi dia bebas saja untuk ngambil uang tersebut. Jadi melainkan dia juga bergantung pada kebutuhan pribadi pemilik. Nah, transaksi priva ini bukan merupakan bagian dari biaya operasional usaha, tapi dia tetap mempengaruhi total uang kas yang tersedia. Selanjutnya ada pengeluaran tidak rutin. Jadi selain biaya operasional, DF Laundry dan Dry Cleaning ini dia juga menghadapi kemungkinan pengeluaran yang sifatnya nggak rutin atau secara mendadak. Jadi contohnya kayak pengeluaran perbaikan mesin laundry yang mengalami kerusakan atau pembelian peralatan baru. Atau bisa juga kayak kebutuhan mendadak lainnya yang mendukung operasional usaha. Terus frekuensi pengeluaran ini dia nggak bisa dipastikan karena bergantung pada kondisi peralatan dan kebutuhan yang muncul selama operasional. Selanjutnya ada jenis laporan yang diperlukan. Nah, yang pertama itu dia ada laporan penerimaan kas. Laporan ini mencatat seluruh penerimaan uang dari pelanggan secara rinci, termasuk tanggal, jumlah uang, dan jenis layanan yang diberikan. Contohnya kayak cuci kiloan, dry cleaning, atau cuci satuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Laporan ini penting untuk memantau pendapatan harian, mingguan, dan bulanan secara terstruktur. Kemudian pada laporan pengeluaran kas, laporan ini mencatat semua pengeluaran yang dilakukan oleh usaha, baik pengeluaran rutin seperti sewa tempat, listrik, air, dan pembelian bahan baku. Pengeluaran tidak rutin kayak perbaikan mesin laundry atau pembelian peralatan baru itu dia juga termasuk ke laporan pengeluaran kas. Selanjutnya, laporan ini membantu memonitor pengeluaran usaha dan memastikan pengelolaan arus kas yang baik. Selanjutnya ada laporan laba rugi.
laporan ini menunjukkan perhitungan selisih antara pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Laporan laba rugi juga membantu pemilik usaha memahami apakah usaha dia itu menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Dan laporan laba rugi ini juga bisa sebagai analisa komponen biaya yang paling mempengaruhi hasil usaha. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal mencatat perubahan yang terjadi pada modal pemilik selama periode tertentu. Laporan ini diawali dengan saldo awal modal, yaitu jumlah modal yang dimiliki pada awal periode. Selanjutnya, laporan ini mencatat penambahan modal jika ada investasi tambahan dari pemilik, serta laba atau rugi yang diperoleh dari aktivitas usaha selama periode tersebut. Selain itu, laporan ini juga mencatat pengurangan modal akibat pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau PRIVO yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu setelah semua komponen dihitung, saldo akhir modal ditentukan sebagai jumlah total modal yang tersisa pada akhir periode. Selanjutnya yang terakhir ada laporan arus kas atau cash flow. Di laporan arus kas mencatat seluruh aliran masuk dan keluar uang secara rinci. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang kemampuan usaha dalam menjaga kelancaran operasional melalui ketersediaan dana kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Saya Debrani Muiz akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu mengenai flowchart. Nah, flowchart yang ditampilkan berikut merupakan flowchart pengeluaran kas. Nah, flowchart ini menggambarkan proses pengeluaran kas yang melibatkan dua pihak utamanya, yaitu owner, Bapak Sakirno, dan juga pihak vendor. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama, owner akan melakukan permintaan pesanan. Nah, owner akan mengidentifikasi kebutuhan atau untuk pembelian barang ataupun jasa. Lalu owner akan mengajukan permintaan pesanan tersebut kepada vendor. Nah, lalu untuk vendor akan menerima pesanan dari owner dan memulai memproses pesanan tersebut. Lalu vendor akan menyiapkan pesanan dan nota sesuai dengan barang atau jasa yang diminta oleh owner. Nah, vendor juga akan membuat nota pesanan yang berisi rincian barang atau jasa yang telah disiapkan, termasuk jumlah dan juga biayanya. Nah, lalu untuk nota nomor 1 dan juga pesanannya akan diserahkan kepada owner. Lalu owner akan melakukan pembayaran kepada vendor. Lalu selesai transaksi dari flowchart pengeluaran kas tersebut. Nah, selanjutnya adalah flowchart pemesanan jasa laundry. Nah, flowchart tersebut menggambarkan alur penerimaan kas dalam layanan DF Laundry yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pelanggan, kasir, dan juga bagian pengerjaan. Nah, pertama-tama pada bagian pelanggan akan melakukan orderan dengan menyerahkan pakaian yang akan dicuci atau di dry clean. Nah, ini akan menjadi titik awal dari transaksi. Lalu pada bagian kasir akan menerima orderan, yaitu menerima informasi pesanan dari pelanggan termasuk jenis layanan yang akan diorder. Lalu bagian kasir akan membuat nota order yang akan berisi detail pesanan seperti jumlah pakaian, jenis layanan, dan juga harganya. Lalu nota order tersebut akan menjadi bukti tanda pesanan yang memudahkan identifikasi selama prosesnya akan berlangsung. Nah, nota order yang dibuat di sini menjadi nota 2 rangkap, di mana nota yang keduanya akan diserahkan kepada pelanggan. Nah, lalu bagian pengerjaan akan menerima orderan dari bagian kasir. Lalu bagian pengerjaan akan menerima juga nota orderan yang lembar kedua. Lalu selanjutnya akan memproses orderan secara sesuai dengan jenis layanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Nah, lalu orderan akan selesai, lanjut lagi ke kasir. Kasir akan menerima pemberitahuan bahwa orderan telah diselesaikan oleh bagian pengerjaan.
Lalu nota dan orderan pembayaran akan dilakukan oleh pelanggan berdasarkan nota order. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau sesuai dengan kesepakatan. Nah, lalu orderan akan selesai dan juga pelanggan akan menerima pakaian yang telah diproses. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada rekomendasi peningkatan. Jadi yang pertama, kami mengidentifikasi permasalahan dalam sistem pencatatan pada DF Laundry ini sendiri. Sistem pencatatan keuangan yang diterapkan ini belum struktur dengan baik. Salah satu masalah utamanya adalah ketidakadaan pencatatan yang rinci terkait penerimaan dan pengeluaran usaha. Jadi selama ini pemilik atau owner usaha hanya mencatat secara umum uang yang masuk dan uang yang keluar, tanpa memperhitungkan jenis layanan, tanggal transaksi, atau rincian pengeluaran seperti biaya operasional dan pengeluaran tidak rutin. Hal ini menyulitkan pemilik untuk mengetahui sumber dan penggunaan uang secara jelas. Selain itu, keuntungan dihitung hanya berdasarkan selisih antara uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan. Pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi juga tidak dilakukan dengan baik karena pengambilan uang untuk ke keperluan pribadi atau private tidak tercatat secara jelas yang dapat mengaburkan hasil perhitungan keuntungan usaha. Masalah lainnya adalah pengeluaran tidak rutin seperti perbaikan mesin atau pembelian peralatan baru yang seringkali tidak tercatat dengan baik. Sehingga pemilik tidak dapat memantau dampak pengeluaran tersebut terhadap kesehatan keuangan usaha. Secara keseluruhan, DF Laundry and Dry Cleaning ini belum memiliki laporan keuangan formal seperti laba rugi, arus kas, atau perubahan modal yang menghambat kemampuan pemilik dalam menganalisis dan merencanakan kinerja keuangan usaha secara efektif. Lalu, kami juga merekomendasikan untuk meningkatkan efisiensi sistem pencatatan. Mengingat di sini pemilik atau owner DF Laundry tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan, penting untuk menggunakan sistem pencatatan yang sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kami telah membuatkan Google Sheet sebagai metode pencatatan otomatis yang dapat mempermudah pemilik atau owner dalam mengelola keuangan tanpa perlu pengetahuan akuntansi yang mendalam. Pemilihan Google Sheet sebagai alat pencatatan keuangan milik DF Laundry ini kami pilih karena praktis dan mendukung efisiensi bagi pemilik usaha yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, serta Google Sheet ini bisa diakses melalui handphone secara online dan real time. Oke, berikut adalah tampilan Google Sheet yang sudah kami buat. Jadi di sini kami sudah memasukkan rumus. Kami sudah memasukkan rumus, maaf ini. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Jadi sistem ini akan menghitung saldo uang milik DF Laundry secara otomatis, dan juga kami sudah menginput rumus di kolom tanggal secara otomatis. Jadi tanggal yang diinput adalah tanggal sekarang dan kolom nomor juga otomatis. Jadi pemilik hanya perlu memasukkan jumlah uang masuk serta jumlah uang keluar beserta keterangannya. Terus pertama-tama sebelum menjalankan Google Sheet ini, pemilik atau owner harus memasukkan saldo awal, yaitu sejumlah uang yang dimiliki oleh owner untuk menjalankan usahanya. Kita buat asumsi aja, misalkan 10 juta, maka kita ketik aja di sini 10 juta. Enter. Oke. Lalu misalkan penerimaan uang dari customer. Misal ada 35.000, maka dicatat uang masuk di sini 35.000. Nah, secara otomatis Google Sheet ini akan menginput besaran uang yang sekarang dimiliki oleh DF Laundry. Lalu keterangannya diisi penerimaan dari
customer. Laundry kiloan, misal layanan yang digunakan adalah laundry kiloan. Seperti itu. Lalu misal owner membayar uang sewa sebesar 5 juta. Maka ditulis sejumlah uang keluarnya ini 5 juta. Secara otomatis juga saldo itu akan terhitung otomatis. Lalu owner hanya perlu menuliskan pembayaran untuk uang sewa. Lalu misal ada lagi uang keluar untuk membeli deterjen, katakanlah sebesar 500.000. Lalu enter uang keluar, lalu kita masukkan keterangannya pembelian deterjen. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi pemilik hanya perlu mengisi keterangan uang masuk dan uang keluar saja. Nantinya saldo uangnya itu akan diisi secara otomatis oleh Google Sheet ini. Jadi sangat mempermudah. Jadi dengan menggunakan Google Sheet ini untuk laporan kas masuk dan keluar, DF Laundry dan Dry Cleaning dapat mengelola keuangannya secara lebih sederhana dan efisien. Sistem ini juga telah dirancang memungkinkan pemilik untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan mudah tanpa kesulitan juga. Cukup mengisi kolom keterangan uang masuk dan keluar, sementara saldo kas dihitung secara otomatis. Keuntungan dari sistem ini adalah pemilik dapat memantau arus kas secara real time, memastikan pengeluaran tetap terkendali, dan penerimaan tercatat dengan akurat. Dengan cara ini, pemilik dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan memaksimalkan keuntungan usaha tanpa perlu keahlian akuntansi. Untuk selanjutnya, rekan saya yang akan membacakan kesimpulan. Oke, untuk slide terakhir yaitu ada kesimpulan, yaitu DF Laundry dan Dry Cleaning menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan akibat sistem pencatatan yang masih sederhana dan tidak terstruktur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, direkomendasikan implementasi sistem pencatatan berbasis Google Sheet. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan oleh pemilik usaha tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi yang mendalam. Sistem ini juga memungkinkan pemilik untuk memantau arus kas dengan lebih transparan, memastikan semua transaksi tercatat dengan akurat, dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan harian. Dengan penerapan sistem pencatatan ini, DF Laundry diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga kestabilan keuangan usaha, sehingga dapat terus memberikan layanan berkualitas pada pelanggan sambil mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pas